yang telah dikerjakan sejak Januari 2025. Selain itu juga tata pamer dari koleksi Museum Keraton Surakarta. Ini dalam rangka untuk menjaga warisan budaya kita, karena Keraton Solo ini sudah menjadi cagar budaya nasional sejak tahun 2017. Tentu kita punya kewajiban bersama untuk menjaga baik itu tangible, aset fisik maupun yang intangible ya, sebagai warisan budaya tak benda. Jadi hasil yang setelah dilihat gimana? Setelah saya lihat, ya saya juga terus memonitor dari waktu ke waktu, meskipun tidak selalu hadir, tapi ada dari Kementerian Kebudayaan, ada Ibu Putri, ada Pak Basuki, ada dari BPK yang selalu memonitor perkembangan dalam proses revitalisasi, renovasi dari Tronggo Buwono ini dari waktu ke waktu. Nah, saya kira memang sesuai juga dengan harapan kita, akhirnya bisa diselesaikan pada bulan ini. Gitu ya. Terkait pendanaan Pak Menteri, sebagaimana tadi telah kita sampaikan, pendanaan ini menggunakan public-private partnership ya, yang kita kembangkan ke depan. Kita berharap juga ada partisipasi dari korporasi, sektor swasta, termasuk juga dari APBN, dari APBD provinsi, APBD kabupaten kota. Nanti kita akan kembangkan seperti itu. Menghabiskan dana berapa Pak Menteri? Nah, kalau dananya nanti lagi dicek ya, totalnya berapa. Begitu juga dengan museum. Kalau museum memang dari APBN murni ya, dan kita harapkan nanti kita ingin merevitalisasi beberapa gedung juga yang ada di sini. Tentu nanti berkoordinasi dengan Keraton Surakarta agar ya alun-alun juga sudah diserah terimakan ya, alun-alun telah selesai revitalisasinya, dikerjakan atas oleh Kementerian PU waktu itu, dan sudah menunggu dari Kementerian Kebudayaan untuk bagaimana nanti pengaturan ke depan. Proses revitalisasi ke depan seperti apa terkait dengan kondisi keraton saat ini? Ya, kita berharap setelah surutnya PB ke-13 seperti yang saya sampaikan, kondisi keraton tentu pihak keluarga bisa bermusyawarah untuk mufakat gitu ya, dan kita tentu mengacu kepada aturan-aturan yang ada. Kita tidak berharap ada kejadian seperti di masa lalu, dan untuk pengelolaan ini, karena ini menyangkut cagar budaya, tentu pasti negara akan ikut hadir di sini karena kita mempunyai kewajiban juga. Nah, kita berharap seperti surat yang terdahulu, kita memberikan sesuai dengan SK Mendagri ya, kepada Maha Menteri Panembahan Agung 7 bulan waktu itu untuk memfasilitasi rembuk keluarga, dan kami juga kemarin setelah 40 hari sudah mengundang semua pihak, tapi sayangnya memang tidak semua hadir. Tentu ini menjadi catatan juga bagi kami. Kehadiran itu adalah penghormatan juga kepada kehadiran pemerintah. Ya. Jadi depan tentu kita akan mengambil satu langkah-langkah yang dianggap perlu dalam rangka untuk membuat situasi lebih kondusif. Tentu kita harapkan terlebih dahulu dari pihak keluarga besar keraton untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Kita tidak berharap nanti ada hal-hal apalagi yang bisa merusak cagar budaya dan membuat situasi kekisruhan yang tidak perlu. Ya, saya kira kita harus seperti harapan juga dari Presiden selama ini menciptakan kesejukan lah. Apalagi ini kan institusi yang bersejarah yang menjadi saksi perjalanan budaya dan peradaban di tanah Jawa dan di Nusantara. Itu nanti berpengaruh ke proses revitalisasi yang bangunan yang lain nggak? Ya, kita akan tetap
tentu bekerja sama untuk melakukan revitalisasi. Semakin kondusif, semakin cepat kita melakukan revitalisasi. Berarti Pak, kalau untuk tim 5 sendiri apakah nanti akan diganti dengan susunan yang baru Pak? Ya, sementara ini kan tim 5 itu dedicated untuk panggung Songgobuwono, ya. Kemudian dari museum ya, itu melalui BPK, ya, di bawah Dirjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi dan juga Direktorat apa itu? Sejarah dan Permusiuman. Nah, ke depan nanti kita lihat mana dulu yang mau kita prioritaskan untuk kita dukung. Jadi misalnya tadi ada apa? Nanti kita akan berembuk lah. Mana yang mau kita lakukan revitalisasi. Tetap dengan tim 5? Nanti kita rundingkan kembali. Jadi tetap mengajak dari semua pihak ya Pak, maupun dari... Kita harapkan sebenarnya semua pihak. Tapi kalau ada pihak yang nggak mau datang untuk undangan dialog saja bagaimana? Termasuk Gusti Purboyo yang tidak hadir dalam acara ini? Ya itu kan kita kan mengundang semua pihak gitu ya. Kita ini kan di bawah negara Republik Indonesia. Jadi pemerintah, saya merepresentasikan pemerintah dalam hal ini, ingin suasana itu kondusif gitu ya. Jadi cagar-cagar budaya ini tetap bisa terawat, bisa terjamin keberlangsungannya. Karena itulah kemarin kita undang, dan itu juga memang baru pertama kali secara resmi kita undang ke Jakarta untuk dialog, untuk bagaimana nih sebaiknya. Tetapi yang datang hanya tidak semua lah. Artinya Pak Menteri menyayangkan atau seperti apa? Ketidakadilan dari yang... Memang itu hak yang bersangkutan, tapi tentu kita akan sayangkan karena itu menjadi catatan kami juga. Kalau hari ini memang diundang ya Pak ya, untuk peresmian? Ini semua pasti ya, pasti juga. Akan ada pertemuan selanjutnya Pak, karena mungkin kan kemarin Nanti kita gagal lihat. untuk keduanya. Nanti kita lihat. Terkait dengan kemarin dari satu pihak mempertanyakan netralitas Kementerian Kebudayaan itu gimana itu Pak? Karena ada putrinya salah satu presiden di kementerian. Loh, kalau ini kan profesional. Pak Putri ini profesional, jadi nggak ada hubungannya. Terkait dengan kajian Semuanya saya kenal semua kok. Ya, saya juga pernah mendapatkan penghargaan dari Sinuwun PB ke-13. Waktu itu Kanjeng Pangeran Kusumo Hadiningrat. Saya lupa tahun berapa, 2011 kalau tidak salah. Dan juga dari waktu itu dari Sinuwun Tejo Wulan juga sebagai Sinuwun juga, sebagai Kanjeng Pangeran Haryo Kusumo Yudo gitu ya. Jadi dua-duanya saya kenal dengan baik gitu ya. Dan itu saya kira begitu juga saya kenal Ketua Lembaga Adat Gus Timo, semua saya kira kita ingin suasana yang baik, yang kondusif, yang tentu baik nanti untuk masa depan keraton sendiri gitu. Karena ini sebagai warisan budaya tentu juga merupakan warisan budaya untuk masyarakat Indonesia. terkait dengan kajian sempat ada dipertanyakan Pak, kajian soal revitalisasi museum dan Songgobuwono apakah sudah dilakukan atau Maksudnya? terkait dengan kajian Kajian apa? Sebelum revitalisasi kan mestinya ada kajian. Ya sudah pastilah. Kita ahlinya kok. Kita ahlinya, tapi kita ingin tidak terlalu banyak kajian karena kita udah khatam mengajinya gitu.